Mari sembah Dia. Mari angkat ujian kita, mari angkat suara kita. Nyanyikan nyanyian baru bagi Dia. Saksikan, puji Dia. Segala perbuatannya yang dahsyat yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita mengingat segala sesuatu yang dahsyat yang Tuhan buat. Tuhan kebaikan-Mu. Kami mau mengingat Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan atas setiap kami. Man of sorrow, Lamb of God, by His own betrayed, the sin of man and bread of God, has been on Jesus' slain. Silence as He stood accused, beaten, mocked, and scorned. Bowing to the Father.
spilled, He took the crown of thorns. Come on, sing it out. Oh, I rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Send of heaven, God and Son, to purchase and redeem and reconcile the very one who nailed Him to that tree. Come on, angkat suaramu katakan, oh, that crooked cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Oh, that crooked cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. My every spell, it is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son set free, Holy Spirit. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Who the Son set free, oh, is breaking all I crooked cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor. One more time, say yeah. Oh, that crooked cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. See the storm and roll away. Behold the empty tomb. Hallelujah, God be praised. Here is the Lord, the great Son, oh, that
menebus kami Tuhan. Segala dosa kami Tuhan telah ditebus lunas Tuhan oleh darah-Mu ya Bapa. Kau penyelamat yes, I will sing of all It is paid in full by the precious blood by Jesus' will. Now the curse of sin has no hold on me. Oh, the Son set free, oh, is free indeed. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus paid. Now the curse of sin has no hold on me. Oh, the Son set free, oh, is free. Declare it. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus paid. Now the curse of sin has no hold on me. Oh, the Son set free, oh, is free. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus paid. Now the curse of sin has no hold on me. Oh, the Son set free, oh, is free. Oh, that rooted cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor to thee. 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 Praise and honor to thee who have nailed on the cross. Save my life, pay my debt, pay my sin.
Karya-Mu besar Tuhan atas kehidupan kami. Perbuatan-Mu dahsyat Tuhan. Kasih-Mu kekal Tuhan. Gak ada satupun Tuhan yang mampu menyamai Tuhan. Menggantikan Tuhan. Membandingkan Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan yang terbesar. Kami mau memuji Engkau. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, oh, tiada seperti Engkau, only you Lord, tiada seperti God, Jesus, the only one, Lord. Oke, shalom Giger. Shalom. Oke. Hari ini kita ibadah di minggu pertama ya. Ibadah di minggu pertama. Jadi hari ini kita akan memberikan perpuluhan, cuman kita nggak akan ngasih kantong diputerin buat saudara saudara mengembalikan perpuluhan, tapi saudara bisa ditampilkan nomor rekeningnya, jadi saudara bisa transfer. Di keterangannya, di beritanya saudara tulis perpuluhan, terus kemudian saudara beri kode unik saudara. Ya, tujuannya buat apa? Supaya kan kita setiap bulan kita akan ada pelaporannya. Jadi nanti ada kodenya, jumlahnya sekian, supaya itu bisa akuntabel. Saudara bisa tahu bahwa perpuluhan saudara sudah diterima dengan baik. Nah, saudara, yang saya mau sampaikan seperti ini. Mungkin hari-hari ini banyak gereja yang mulai enggan untuk memberitakan tentang perpuluhan. Tapi saya mau bilang bahwa terlepas dari berbagai macam problematikanya, perpuluhan itu 1/10 itu tertulis di dalam Alkitab. Ya, kalau kita tahu ayatnya ada di Maleakhi 3, mulai dari ayat 6, saya bacakan ya, mulai dari ayat 6 sampai ayat 12 ya. Kalau saudara punya Alkitab di gadget saudara bisa buka di Maleakhi 3 mulai dari ayat 6 sampai 12 ya. Kalau saudara baca perikopnya tertulis judulnya seperti ini. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Ini bukan kata saya, bukan kata hamba Tuhan siapa, tapi ini tertulis di dalam Alkitab ya. Tertulis seperti ini Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Saya mau bilang seperti ini, satu-satunya alasan untuk kita memberikan persepuluhan adalah karena itu tertulis di dalam Alkitab. That's it. Saya nggak mau berdebat tentang teologi apa, tapi karena itu tertulis di dalam Alkitab. Kalaupun saudara tahu ada cerita, persepuluhan dipakai nggak benar cara ini, itu adalah sebuah kesalahan, itu adalah sebuah dosa. Tapi saya mau katakan pada saudara bahwa jangan sampai karena dosa satu atau dua orang menghentikan saudara untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya punya usaha sendiri. Jadi saya nggak makan uang dari hasil persembahan saudara, tapi saya berani mengatakan ini bahwa saya memberikan saksi kepada saudara bahwa dalam kondisi apapun saya tetap setia untuk memberikan persepuluhan. Saudara nggak memberikan persepuluhan, saudara tidak membatalkan keselamatan. Saudara nggak memberikan persepuluhan, saudara bukan berarti saudara masuk neraka atau saudara terkutuk, tidak.
Tapi firman jelas-jelas tertulis bahwa saudara, ketika saudara memberikan persepuluhan, Tuhan akan menghardik belalang-belalang dan lain sebagainya. Artinya apa? Saudara nggak memberikan persepuluhan itu urusan saudara sama Tuhan, bukan urusan saudara sama gereja atau bapak pendeta, tidak. Saudara mungkin akan tetap hidup, saudara akan tetap masuk surga, tapi di dunia ini saudara melewatkan kesempatan untuk saudara menerima berkat Tuhan yang lebih dalam kehidupan saudara. Jadi jangan pedulikan apapun itu juga, lakukan satu-satunya alasan adalah apa? Berhenti berdebat. Satu-satunya alasan saudara memberikan persepuluhan adalah karena itu tertulis di dalam firman Tuhan. Ya, jadi ayo saudara tinggal transfer ke sana apapun itu permasalahannya. Dan yang terakhir saya mau bilang gini, ada satu orang yang ada di bawah pembinaan saya, suatu saat dia bekerja dan gajinya kecil, dia tanya sama saya, kok boleh nggak kalau aku nggak memberikan persepuluhan karena aku mau menabung untuk membeli sesuatu, aku ada keperluanku. Saya jawab sama dia seperti ini, karena itu tertulis di dalam Alkitab, saya nggak bisa memaksa kamu untuk kamu nggak ngasih persepuluhan. Tetapi karena itu tertulis di dalam Alkitab, lakukan setia dan kamu lakukan karena kamu taat sama Tuhan. Seberapapun kecil, kalau kamu bisa ngatur prioritas keuanganmu, saya setiap kali saya punya usaha ya, entah itu saya rugi atau untung atau saya impas, saya tetap memberikan persepuluhan karena saya tahu itu karena perintah Tuhan dan saya mau setia untuk melakukan itu, ya. Dan dia ngomong, oke kok, kalau gitu seberapapun kecil gajiku, begitu aku terima gaji aku akan langsung sisihkan untuk persepuluhan karena aku mau taat sama Tuhan, itu bukti cintaku sama Tuhan. Jadi saudara, mari persepuluhan itu bukan memberikan sedekah. Persepuluhan itu berbeda dengan saudara menabur untuk orang lain. Tapi persepuluhan itu mengembalikan. Ya, saya ulang sekali lagi. Persepuluhan itu mengembalikan sesuatu yang itu seharusnya menjadi bagiannya milik Tuhan. Sebenarnya 100% punya Tuhan, tapi kita belajar masa 10% aja kita nggak bisa taat. Jangan ngomong yang 90%. Ya, mari saudara, saya kasih waktu, saudara bisa keluarkan gadget, saudara mau transfer atau silakan nanti di depan ada QR code. Saudara tulis perpuluhan kasih kode ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, hari ini kami mengerti kebenaran bahwa kami akan dengan setia dan sukacita mengembalikan persepuluhan Tuhan sebagai bukti ketaatan kami Tuhan kepada Engkau. Terima kasih, kami akan mengembalikan persepuluhan dengan sukacita dan pengertian yang benar. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Di depan kita, ini bukan cuma sekedar seremonial, dan ini bukan pusatnya diri kita sendiri, tapi justru sebaliknya adalah Kristus yang adalah pusat dari seluruh kehidupan kita. Ini bukan obat kuat, ini bukan mantra-mantra, ini bukan segala kebutuhan kita, bukan, tetapi ini semua karena Kristus yang besar iman kita menjadi dengan kita. Ini adalah kekayaan kita yang sejati, kekayaan kita yang sesungguhnya. Tubuh dan darah Kristus bukan cuma dirayakan pada hari Paskah, tapi seharusnya diingat oleh kehidupan kita setiap hari, bahwa kata firman Tuhan, semakin sadar bahwa kita punya hutang kepada Bapa, dan Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya, sudah membayar dosa-dosa kita. Seharusnya hidup kita penuh dengan ucapan syukur, hidup kita penuh dengan sukacita. Banyak orang sadar bahwa dosa-dosanya sudah diampuni dan sudah dibayar oleh Kristus. Semakin tahu, semakin sadar bahwa banyak hutang-hutangnya diampuni, diselesaikan oleh darah Yesus. Semakin banyak pula ucapan syukur yang dinaikkan orang itu. Sebab kerajaan surga dimulai dari kemiskinan, kebangkrutan rohani. Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyenangkan Bapa di surga. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai kekudusan standar Bapa. Kalau bukan karena kasih karunia Kristus yang sudah mati dan menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya, tidak ada seorang pun dari kita yang bisa mencapai ke standar Bapa. Dari karena perbuatannya,
tapi karena kehebatannya, kasihnya yang hebat luar biasa, kita menerima itu semuanya. Kita dilayakkan, kita menjadi sempurna karena Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Dan hari ini kami berdoa buat perjamuan kudus ini Tuhan, memberikan kesadaran kepada kami. Tidak ada satu orang pun yang baik, dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan oleh karena itu Engkau datang kepada kami, dan lewat perjamuan kudus ini kami mengingat semua karya-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, waktu kami memakan dan meminumnya, kami sadar kami adalah orang-orang yang berdosa, yang oleh karunia-Mu, anugerah-Mu diangkat menjadi putra-putri kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati perjamuan kudus ini. Kami ucap syukur, kami siap menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari jemaat Tuhan, pusatkan hati pikiran kita kepada kekayaan kita yang sejati, yaitu Kristus, tubuh dan darah Kristus. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah, supaya kita gerejanya yang adalah tubuhnya menjadi satu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, bertumbuh mengarah kepada Kristus yang adalah kepala. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya apa yang sudah Engkau lakukan ini Tuhan. Kami mengucap syukur atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Engkau percaya, makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tinggi cawan yang berisi darah Tuhan Yesus, bahwa dengan darahnya kita disucikan, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kepandaian kita, bukan apa yang ada pada kita, tetapi darah Yesus oleh anugerahnya menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita, sehingga kita bisa layak di hadapan Bapa di surga, sempurna di hadapan Bapa di surga.
Biarlah darah-Mu ini Tuhan menyembuhkan, memulihkan setiap hati, setiap pikiran, membasuh setiap pikiran, perasaan kami Tuhan. Sehingga kami bisa terus menjadi serupa seperti Kristus. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dengan yakin iman kepadamu Tuhan. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Percaya, minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Lalu naikkan syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepadanya. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu. Kau telah membayar hutang dosa kami. Kalau bukan Kau, kami binasa. Tapi karena Engkau kami diselamatkan. Engkau jalan kebenaran, kehidupan. Kami bersyukur padamu buat pengorbanan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat apa yang telah Kau kerjakan. Dosa kami, hutang dosa kami dibayar oleh Engkau. Seharusnya kami binasa, seharusnya kami binasa, seharusnya kami mati. Tapi oleh anugerah-Mu kami hidup, hidup bagi Tuhan. Oh, indahnya anugerah-Mu, indahnya anugerah-Mu. Oh, kasih yang menyembuhkan, tiada yang seperti kasih Tuhan, tiada yang seperti kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu, kami siap firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu membebaskan kami, menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Yes. Ini waktunya mana? Waktunya mana lu? Tanya lah. Mati. Mau lihat waktunya toh? Atau bebas ini kayaknya? Bebasnya? Hah? Bebas ini sudah nasib, sudah bebas lah. Oke, teman-teman semuanya, kita masuk ke tema gereja keluarga rohani kita. Ya, 3 bulan ini young man, dari anak terus bertumbuh rohani kita menjadi orang muda. Dan orang muda biasanya tidak pengalaman, ya. Kita butuh yang namanya bimbingan, kita butuh yang namanya tuntunan, ya. Kenapa? Minim pengalaman, ya. Ada banyak hal nanti waktu kita gede, kita melihat banyak godaan. Dulu yang waktu anak-anak ya kita enggak ngurusin, tapi waktu gede nanti banyak godaan, ya. Sebagai orang muda seperti itu. Ingat ceritanya Daud, ya, waktu mencapai puncak, waktu mencapai kesuksesan, banyak godaan, banyak hal-hal yang membuat iman kita serong. Nah, kita perlu yang namanya bimbingan. Nah, kita baca ayat temanya dulu ya. Ayat temanya dulu. Mazmur 25 ayat 4 sampai 5. Dan ada ayat tema besarnya yang itu juga di 1 Timotius ya, kalau tidak salah ya. 1 Timotius 4 yang terkenal, jadilah teladan ya dalam perkataan, tingkah laku, perbuatan dan sebagainya. Nah, hari ini saya bacain yang tema yang subtemanya yang guide itu ya. Nah, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saya kasih terjemahan yang lain. Ya, terjemahan ESV. Show me your ways, Lord. Teach me your path.
Guide me in your truth and teach me for you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. Ya, ada kata guide di situ ya. Tunjukkan, Tuhan bukan cuma sekedar menunjukkan jalan, tapi juga mengajarnya. Nah, itu dalam satu koridor yang namanya guide, ditunjukin, diajarin, ditunjukin, diajarin, ya. Seperti ini. Nah, kalau saudara baca ayat ini dalam konteksnya ini konteksnya dalam artian Daud yang ada beberapa penafsir yang ngomong ini Daud yang dikejar-kejar oleh Absalom. Ya, kita tahu Absalom itu memberontak terhadap ayahnya. Ya, kenapa? Ini salah satu konsekuensi dosa yang Daud harus terima dari apa? Dari dosa yang pernah dia bikin, kasus Batseba, ya. Batseba istri Uria. Daud mengambil istri orang lain, ya, dan dengan cara yang konspirasi, dengan cara politik, dengan cara yang licik, bukan cuma sekedar dibunuh, tapi caranya itu loh sadis, ya. Dan ini Daud ngalami itu, sudah jatuh tertimpa tangga pula, ya. Nah, Daud nanti kalau sudah baca satu pasal ada 22 ayat di sini, dan Daud itu ngomongin dia tahu itu akibat dari dosa-dosanya. Ya, dia tahu, sadar Tuhan sedang menghajar dia. Tuhan sedang mendisiplin dia. Daud tahu banget. Makanya judul firqatnya itu kan tentang pengampunan dan mohon perlindungan. Pengampunan terhadap dosa dan mohon perlindungan. Kenapa? Daud lagi dikejar-kejar musuh. Daud mengalami tekanan batin. Daud mengalami kesepian. Daud mengalami ada banyak hal yang tidak nyaman dalam hidupnya. Kenapa? Karena dosa-dosa yang dia buat. Nah, perbedaan Daud dengan kita itu adalah ketika kita melanggar hukum Tuhan, ketika kita memberontak terhadap Tuhan, kita apa? Kita malah menjauh sama Tuhan. Tambah kesempatan. Ya wes, memang aku ini pendosa. Ya seperti inilah lah, ya sudahlah, tidak bisa jadi kudus, ya akhirnya dibebas-bebasin, biarin. Ya justru kita menjauh. Tapi Daud beda. Daud menyadari ini karena dosaku. Nanti kalau sudah baca, itu ada ayat yang disampaikan oleh Pak Roni kemarin ya, tentang mercy and truth, tentang grace dan kebenaran. Daud sadar itu. Nah, kita kadang tidak sadar itu. Nah, ini dalam konteks ini ayat ini muncul. Ya, dan Daud sadar juga tentang betapa hatinya itu kacau. Kenapa? Dosa itu berhubungan sama hati. Permasalahan hati. Sejak dosa masuk dalam hati, sejak dosa menguasai kita melakukan dosa, Adam dan Hawa melakukan dosa. Sejak hari itu pula apa? Hati kita itu lag. Ya, apa? Ada kesenjangan, ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang hampa di dalam hati kita. Hati kita itu masalahnya di situ ya. Nanti ayatnya di sini kata-katanya. Mazmur 25:17. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Kadang kesulitan kita itu bisa memang karena kesalahan kita sendiri seperti Daud. Bisa juga karena kesalahan orang lain. Saudara pernah enggak menanggung kesalahan, kebodohan, dosa orang lain? Karena dosa itu punya efek domino. Betul ya? Saudara enggak bikin, tapi saudara menanggung kesalahan, kebodohan orang lain. Pernah ngalami kayak gitu? Dan itu tidak enak. Ya. Salah satu contohnya Tuhan Yesus ya, jelasnya yang paling puncak. Tidak ada salahnya di innocent one, tapi dia harus melakukan itu semua demi saudara dan saya. Tapi kalau kita diperlakukan seperti Tuhan Yesus, waduh, tidak enak gitu ya. Nah, Daud itu seperti itu. Daud ini karena kesalahannya sendiri. Tapi juga bisa mungkin karena kita tidak lakukan apa-apa, kita benar semua, tapi Tuhan tidak mau menguji kita. Aduh, kok ada masalah ya, ada masalah. Nanti saya ceritakan. Untuk apa sih sebenarnya ujian itu? Kenapa sih kok kita perlu bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan di masa-masa sulit? Di masa-masa sulit. Kenapa? Nah, Tuhan mau berperkara dengan kita sih sebenarnya ya. Itu cuma menyingkapkan masalah hati kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan atau kita benar-benar mengasihi Tuhan yang lain? Nah, masalah hati ini tercemar, kenapa? Karena dosa. Meskipun Tuhan Yesus sudah menebus kita, sudah mati dan bangkit dari dosa, ya, bangkit dari kematian, ya, menebus kita dari dosa dan bangkit dari kematian. Bahkan musuh kita yang paling terbesar, maut, kematian itu sudah dikalahkan.
Coba, masalah manusia yang paling fundamental, yang paling mendasar, sudah dikalahkan apa? Kematian. Tapi kadangkala kita tidak bisa menghidupi iman kita, iman Kristen kita dengan benar. Kita masih sering kalah sama dosa, sama kebiasaan buruk kita. Kita semakin terikat dan kita kalah. Padahal Yesus bangkit, terseraklah musuhnya, katanya Waroni gitu ya. Tapi pada tanya, itu seperti cerita-cerita meme yang ada di internet, kalian para netizen pasti tahu ya. Cerita-cerita online shop ya, fotonya apa, barangnya apa, biasanya wanita nih pakaian, yang datang apa gitu ya, aduh, udah cocok fotonya Korea cantik, tapi hasilnya jelek ya kan, som gitu. Tapi atau memang barangnya benar-benar bagus, tapi memang bodinya yang tidak disesuaikan ya. Ya jadi barangnya bagus, waduh, udah cocok juga. Tapi kalau Tuhan Yesus itu pasti kesalahan pada kita. Bukan kesalahan pada Tuhan Yesus. Semua yang Tuhan Yesus lakukan itu sudah selesai dan itu membawa kebaikan bagi kita selama kita hidup di dunia ini. Ya, kita mampu hidup di dalam dunia yang serba nggak adil, jahat. Memang dosa membuat bukan cuma kita yang hati kita yang kosong, hati kita yang bermasalah, tapi seluruh alam semesta ini juga ikut terdegradasi. Tambah jahat, tambah rumit, tambah banyak polusi, waduh, itu karena dosa. Ya, nah, ya saya tunjukin ya lagi ya. The troubles of my heart are enlarged, semakin gede katanya. Ya, masalah hatiku itu tambah besar. Bring me out of my distresses. Ya, nah saya mau tunjuk ini. Berapa waktu yang lalu ada yang viral. Sebelumnya pernah viral, tapi ini sekarang ada viral lagi, sama temanya sama. Ada seorang orang yang kos dan dibuka kamarnya itu ternyata penuh sampah karena dia punya kelainan ya, hoarding disorder. Jadi dia nyusu itu apa bahasa Jawa ya, menyimpan barang-barang yang dia rasa nanti kepake kok, nanti kayaknya kepake. Jadi selama berapa lama yang jaga kos itu tidak pernah apa? Tidak pernah lihat dia buang sampah. Jadi dia pesan makanan dari ojol gitu ya, dikirimin bungkusnya, enggak pernah dikeluar, enggak pernah ada sampah di luar kamarnya. Nah, begitu dibuka kamarnya ternyata penuh kotak-kotak sampah, kotoran. Dia hidup sama kecoa, hidup sama sampah-sampah. Ini disorder ya, ini kelainan ya, namanya hoarding disorder. Ya, disimpan semua. Dia merasa gini, aduh sayang, nanti ini kayaknya butuh aku, plastik disimpan ya, botol aqua disimpan gitu. Semua disimpan, sampah disimpan. Nah, bukankah kita seperti ini juga dalam hati kita? Enggak bisa mengampuni, simpan. Aduh, ini enggak bisa simpan. Yang jelek kita simpan terus. Hati kita penuh seperti ini. Sesat, perlu kelepasan. Padahal Tuhan sudah lepaskan kita, tapi kita menyimpan semua yang buruk, kebiasaan buruk, pola makan yang tidak sehat. Kalau stres, pola makannya tidak sehat. Makan apa aja. Nanti saya cerita kenapa seperti itu. Ya. Nah, ini seperti ini. Kondisi hati kita seperti ini sih sebenarnya. Padahal Yesus sudah menang. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Tapi kita sering menyimpan hal-hal yang buruk di hati kita. Ya, kayak gini nih. Hoarding namanya. Hoarding itu bukan yang ini. Rek, itu horden. Ya biar tegang, kalian tegang ini. Saya tidak bisa lihat senyum kalian kan karena ini kan. Horden. Oke, lanjut ya. Ya, the heart of problem is always the problem of heart. Jantung atau inti dari persoalan kita itu selalu masalah hati. Yang di luar ini cuma fenomenanya aja. Tapi kalau mau dipikirkan, direnungkan ulang, itu cuma masalah hati. Betapa hidup kita ini bisa diatur oleh orang yang tidak kita kenal di pinggir jalan. Wush, disalib gitu kan, kita tidak pernah kenal lah siapa. Tapi hidup kita bisa dikuasai sehatu harian itu mangkel gara-gara orang itu. Berarti ada sesuatu. Saya sering nggak gitu soalnya. Ya, nih, the heart of problem is always the problem of heart. Karena dosa hati kita bermasalah. Berikutnya. Ini tulisannya John Calvin. The human heart is the factory of idols. Hati manusia itu seperti pabrik berhala. Setiap saat bisa memproduksi apa saja. Dan mereka itu berlomba-lomba apa? Mencari
perhatian saudara. Jadi kalau saya bayangin itu seperti sepak bola, ya, liga sepak bola. Jadi mereka berlomba-lomba untuk menjadi Scudetto, menjadi nomor 1 di klasemen. Nah, idols yang menjadi nomor 1 itu idols yang akan menguasai saudara, idols yang akan menarik perhatian saudara. Dan itu masih banyak lagi idol-idol yang kecil-kecil. Ya, dan mereka saling berlomba, saling berperang untuk mencari perhatian saudara. Hati manusia, sejak manusia jatuh dalam dosa, itu seperti pabrik berhala. Ya, nah saya akan membahas cuma 1 poin saja, tapi 1 poin itu banyak. Ya kan gembira tuh 1 poin tapi banyak, ya 1 poin lah intinya. 1 poin ini cuma ini aja. The gospel and the problem of existence. Apa artinya? Injil, kabar baik dan masalah eksistensi. Ya, itu bacaannya di Kejadian 3 ayat 10 sampai 24. Baru kita baca tadi itu pendahuluan toh. Saudara pernah lihat ini? Wah, ini bagus ini ya. MacBook ya. Nah, berapa banyak kita dengar khotbah secara tidak seimbang. Pertama itu kita sering dengerin khotbah Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Bahwa kita ini dikasih kuasa, dikasih dominion untuk apa? Untuk berkuasa atas muka bumi. Yes, amin, betul. Tapi saudara harus ingat bahwa habis pasal 1 ada pasal 3 di mana ada kejatuhan manusia. Kita ini memang ya, kita ini produknya Tuhan, gambar dirinya Tuhan, bahwa di dalam diri kita itu ada logo. Ini kan logo kan? Jadi kalau kita ngomongin logo apel keroa ini artinya apa? Saudara pasti tahu. Wah, itu produk teknologi yang Yahud. Ya. Kalau kita ngomongin manusia, wah, kita ini produknya Tuhan yang memancarkan citra dirinya Tuhan. Seperti gambar ini. Tapi kita lupa bahwa ada cerita Kejadian 3. Kejadian 3 itu seperti ini. Ada logonya apel keroa, tapi kondisi saudara seperti ini. Tapi yang sering kita dengar khotbahnya Kejadian 1, 26, 28. Kita lupa bahwa kita ini produk rusak. Kalau saudara dikasih produk yang seperti ini, tidak bakal mau. Tapi ada satu pribadi yang mengambil kita, yang memperbarui kita, yang menyelamatkan kita. Kalau di luar ini, jangankan kayak gini, yang cuil dikit aja itu sudah termasuk produk cacat. Tuh yang kerja di pabrik itu loh, Walek yang paling tahu, quality, produk. Aduh, cuil ini tidak dipakai. Ya, sudah kelasnya beda. Tapi Tuhan tidak kayak gitu. Kalau semua kayak gitu, habis kita semuanya. Tapi Tuhan itu kabar baik, ya kan? Makanya tadi gospel, kabar baik. Tidak ada orang yang mau ngambil ini, tapi Tuhan ambil. Produk rusak ini yang tidak punya arti, tidak bawa keuntungan apa-apa, diambil oleh Tuhan. Manusia aja bisa tahu, jelek ini, ngapain beli yang ini, rugi kita. Tapi Tuhan tidak kayak gitu. Tuhan ambil kita justru lewat kehidupan saudara yang rusak itu dan diperbarui oleh Tuhan itu, maka saudara akan menjadi, Tuhan akan mempertontonkan kemuliaannya. Betapa bagi dunia katanya mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini keren. Dan ini apa yang Tuhan kerjakan. Ini paling tidak gambaran lah ya. Saya lanjut. Bacanya gini, Kejadian 3 ya, ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman itu, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ini bacaan kita ya. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari dari buah pohon kepadaku. Maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memberdayakan aku. Maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau, iblis, ular maksudnya, di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu.
Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, janganlah makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Perhatikan, Tuhan tidak pernah ngutuk manusia yang adalah citra dirinya. Jadi kalau ada Tuhan mengutuk manusia, tidak ada, salah baca orang itu. Yang dikutuk itu tanah sama setan. Manusia tidak pernah dikutuk, men. Kenapa? Dia secitra dengan dirinya. Tidak pernah dikutuk. Meskipun rusak. Ya. Karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, kerja keras, dan dari tanah seumur hidupmu. Ya, lanjut terus. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Tidak kekal manusia. Karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Waduh, ngenes ya, tragis. Ya. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Oke, lanjut langsung. Itu ayat yang sudah kita baca. Oh, masih ada lagi. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang janganlah ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman. Perhatikan ya, Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Anda diusir, dibuang dari taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Pertama, Tuhan dari sejak awal, ini berita kabar baik. Karena kalau kita mau jadi perwakilan kerajaan surga, saudara harus mengerti cerita pasal 3. Tidak bisa cuma cerita pasal 1 saja. Bahwa Anda akan sukses kalau Anda menggenapi rencana Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Ingat, ada pasal 3. Pasal 3 ini punya peran di dalam kehidupan kita. Apa? Dosa masuk. Kita gagal, kita produk rusak. Tidak bisa dipakai, bahasa Balinya sing kanggo. Ya. Tidak bisa dipakai, men, tidak bisa. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Ini ceritanya, Injil yang pertama dinyatakan. Dari awal Tuhan sudah menyatakan, mendeklarasikan Injil. Bahasa Yunaninya itu proto-euangelion. Di ayat mana? Ayat 3, pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Iblis dan keturunan perempuan ini. Ya, seperti yang sudah sering dengar. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, akan mengalahkan si ular tua itu. 2000 tahun yang lalu di Gunung Golgota, Tuhan Yesus sudah mengalahkan itu. Digenapi, men. Ini dahsyat ya. Ya. Dan engkau akan, iblis itu akan meremukkan tumitnya. Tuhan Yesus mati. Tapi kematian tidak bisa menguasai dia. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Ya, ini luar biasa. Tuh, dari awal Tuhan sudah merancangkan. Memang manusia gagal, tapi aku punya rencana yang hebat. Sudah dinyatakan. Dan didukung lagi Kejadian 3:21, manusia waktu berdosa dia telanjang katanya. Makanya tadi saya baca ayatnya semua supaya sudah mengerti ceritanya. Ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Pertama mereka bikin dari apa? Dari apa? Hah? Dari daun. Dibuatlah mereka cawat dari tali rafia ya, belum ada tali rafia, daun-daunan, dedaunan ya, nggak tahu entah pakai daun apa nggak tahu ya. Tapi kata Tuhan, enggak bisa. Usaha manusia tidak bisa menutupi dosamu, tidak bisa menutupi rasa malu karena dosa. Aku berinisiatif, dikasih pakaian yang lebih layak, apa? Binatang, kulit binatang. Nah, kalau sudah pelajaran secara teologisnya, ada binatang yang harus dikorbankan kalau pakai kulitnya. Itu gambaran teologis tentang anak domba yang dikorbankan itu. Kita tidak bisa nutupi, kita punya rasa malu karena dosa itu tidak bisa. Dengan amal, dengan berbuat baik, jadi pribadi yang lebih baik, jadi pribadi yang lebih sopan, nggak bisa. Kebaikan saudara seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Amal saudara seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Loh, saya tidak pernah nyuri loh. Saya dari keluarga baik-baik. Di hadapan raja, di atas segala raja. Di hadapan Tuhan yang suci. Kebaikanmu hanya kain kotor.
Tahu kain kotor? Nah, ini sudah gede-gede semua kan. Tahu kan kotor? Itu kain bukan gombal di dapur, bukan. Itu kain kotor untuk wanita yang datang haid. Jadi kalau engkau membanggakan, aku menyumbang gereja Tuhan, kamu hanya kain kotor. Nggak ada yang bisa memenuhi standarnya Tuhan. Ini ya. Ini Injil yang pertama, Tuhan baik, puji Tuhan. Apa yang akan Tuhan kerjakan lewat ini? Untuk menjawab semua masalah eksistensi manusia. Masalah keberadaan manusia, eksistensi itu keberadaan. Eksis, saudara kan pasti tahu. Yang penting eksis. Nah, kita hidup di zaman yang penting eksis daripada esensi. Eksis, esensi belakangan lah. Yang penting eksis. Ya betul ya. Nah, ini kebutuhan manusia. Nah, waktu dosa, kebutuhan ini tidak bisa dipenuhi oleh siapapun, kecuali oleh Tuhan sendiri. Kebutuhan itu apa aja? Saya langsung jelasin dengan cepat ya. Pertama, kebutuhan rasa aman. Ayatnya baca sendiri sini ya. Aku menjadi takut. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Problem dasarnya apa? Rasa takut. Manusia, tidak ada satu manusia yang hidup tanpa rasa takut. Tidak ada. Takut. Itu akibat dosa. Itu kebutuhan eksistensi manusia yang paling dasar. Apa? Rasa aman. Dan manusia bisa mencoba segala macam cara untuk mencapai rasa aman ini. Cari duit yang banyak, cari pacar yang banyak, cari pangkat yang luar biasa, dicari semua untuk memenuhi rasa aman ini. Padahal menurut gospel, menurut Injil, katanya apa? Tuhan Yesus yang bisa memenuhi itu semua. Rasa takut banyak ya, takut dihukum, takut tidak dicintai, takut miskin, tidak dapat cuan, ya, takut gagal, takut menjadi tua, yo, mama. Pada dasarnya kita nggak mau jadi tua, nggak mau keriput, maunya yang terus kinclong, ya, bling ya, nggak mau sakit, takut sakit, yang terakhir takut mati. Ya, papanya Kualek waktu itu disaksikan, kenapa Pak? Waktu kena COVID, takut mati. Ini kebutuhan eksistensi manusia yang tidak bisa dijawab oleh agama. Terus kedua, saya cepat aja. Kebutuhan pujian dan pengakuan. Ini caranya juga sama carinya. Lewat kerja, lewat duit, lewat pacar, lewat hubungan romantika, cinta-cintaan, lewat seks, lewat makanan, lewat apa saja. Ya. Lewat gaya hidup, ya. Nih, problem dasarnya apa? Rasa malu, ya, minder, low self esteem, ya, harga diri yang rendah. Ya, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman itu, aku menjadi takut karena aku telanjang. Kita mencari pengejaran yang salah. Injil sudah menjamin itu, bahwa keberadaan kita, rasa malu kita, itu sudah ditanggung oleh Kristus. Ya. Harga diri kita tidak tergantung dari apa yang kita pakai, merek pakaian yang kita pakai, gaya hidup yang akan kita pertontonkan, like yang kita dapat dari sosial media kita dan lain-lainnya. Ya. Oh, ketiga, cepat. Kebutuhan penerimaan dan pengampunan. Di ayat yang sama, Mas. Sebab itu aku bersembunyi. Ya, rasa bersalah. Semua manusia punya ini loh. Makanya kenapa Tuhan memasukkan di doa Bapa kami, ampunilah kami yang bersalah. Ya, seperti kami mengampuni, saling mengampuni itu sehat. Karena itu kebutuhan eksistensi manusia. Karena kamu pernah bersalah dan kamu seharusnya bisa juga ngampuni orang karena kamu juga tidak luput dari salah. Tapi kita kebalikannya kan, enggak dia yang salah. Aku benar terus. Nanti lihat ya kebutuhan yang lainnya. Ya, kita sulit mengampuni dan akhirnya kita terperosok kepada hal-hal yang jauh lebih jahat dari itu. Ya. Problem dasarnya rasa bersalah. Pernah bikin kesalahan, pernah dosa masa lalu, ya pernah bikin kesalahan apa, atau kadang-kadang tidak secara langsung karena misalnya orang tuamu bangkrut, orang tuamu miskin karena gara kamu lahir. Itu kadang-kadang bisa jadi masalah. Tuh aku anak membawa sial. Masa bersalah. Dosa ini loh, eksistensi manusia kebutuhannya ini. Ya. Rasa bersalah. Ya saya langsung aja ya. Kita butuh yang namanya penerimaan, bukankah di kayu salib Tuhan sudah menyelesaikan hutang dosa kita. Tuhan tidak pernah berhutang kepada iblis.
Yesus mati di kayu salib itu bukan bayar hutang kepada iblis. Sorry, Tuhan tidak pernah punya hutang. Tuhan membayar hutang dosa kita kepada Bapa di surga. Itu baru benar. Kita punya hutang, makanya yang paling banyak hutangnya, yang paling banyak dihapus, itu yang paling banyak bersyukur, kata Tuhan. Itu Alkitab nulis gitu ya. Kalau saudara bisa bayangin kebaikan Tuhan, saudara bisa bayangin kebaikan kemuliaan Tuhan, kecuali saudara jadi bangkrut dulu. Aku ini manusia pendosa. Saudara bayangin dulu. Orang yang punya hutang 1 triliun sama orang yang punya 1 juta. Yang 1 juta wes, enggak usah bayar wes. Udahlah, lunas. Itu sama yang 1 triliun, enggak usah bayar wes, lunas. Beda pasti mengucap syukurnya. Betul enggak? Nah, saudara rasa apa enggak? Saudara rasa orang baik, aku keluarga baik-baik. Enggak ada salahnya aku sama Tuhan. Saudara pasti ucapan syukurnya sedikit. Tapi kalau tahu, aku ini manusia pendosa. Aku ini manusia bejat. Tidak ada satupun yang baik. Mungkin orang lihat di depan baik, tetapi di pikiran tidak ada orang yang tahu. Aku merencanakan sesuatu. Hati manusia katanya licik. Perlu kebangkrutan rohani. Supaya sudah merasakan, iya aku butuh kasih karunia kok. Lanjut. Kebutuhan dianggap benar. Ini kebutuhan. Ini paling banyak ya firman-Nya. Itu kata dia, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Perempuan itu ular itu. Ya. Problem dasar dosa, eksistensi manusia kebutuhannya salah satunya itu adalah ini, dianggap benar, kecenderungan hati yang menyalahkan orang lain dan situasi. Itu kebutuhan dianggap benar. Aku benar. Padahal di kayu salib 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah ngomong, kamu dibenarkan bukan karena perbuatanmu. Kamu dibenarkan karena kasih karunia. Karena anugerah. Tidak perlu bikin apa-apa, kamu sudah terima. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Tapi kebutuhan eksistensi manusia, karena dosa, itu ngomongin apa? Enggak, kamu benar. Kamu harus lawan, kamu ini tidak ada salahnya kok. Yang salah itu orang tuamu. Kamu bukan anak haram. Iya kan? Iya kan? Wah, tidak ada. Yang haram itu orang tuanya. Ya. Kamu membenarkan dirimu, kamu mau cari pembenaran, ya, mencari justification, ya. Seperti ini. Kecenderungan hati itu menyalahkan orang lain. Situasi ini, papa mamaku cerai, ini itu ini. Aku benar kok, aku ini cuma korban. Aku korban. Kalau kita tahu Injil, lensa Injil itu akan memimpin kita. Enggak, aku sudah dimenangkan. Masa laluku, keluargaku, yang buruk sekalipun, tidak mendefinisikan siapa aku di dalam Tuhan. Ya kan? Masa laluku, orang tuaku, keluargaku, sebejat apapun keluargaku, tidak mendefinisikan siapa aku sekarang dan di masa depan. Karena apa? Karena Kristus sudah membenarkan aku. Gila, keren enggak ini? Ya, kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Kebutuhan dicintai, betul dicintai. Cie, ini dia ya. So sweet. Problem dasar, rasa tertolak, tidak ada satu manusia pun yang senang ditolak, tidak ada. Tapi percayalah, Tuhan tertolak, bahkan dia mati di kayu salib supaya kita mendapat penerimaan. Tuhan ditolak oleh umatnya sendiri, supaya apa? Supaya kita memperoleh penerimaan. Bahkan oleh Bapa di surga, ya kan? Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya apa? Supaya saudara diterima. Yesus yang tidak berdosa itu dijadikan berdosa, ya kan? Dan lalu ditinggal oleh selama hidupnya Yesus tidak pernah terpisah oleh Bapa. Baru kali itu Bapa memalingkan mukanya. Kenapa? Karena Yesus menjadi orang berdosa. Karena saudara dan saya. Lama sabachthani. Supaya apa? Supaya saudara mendapat penerimaan. Mengusir dia. Diusir. Ini akibat dosa. Ya. Rasa tertolak. Kebutuhan eksistensi. Yang berikutnya. Cepat aja. Kebutuhan tidak berdaya. Kok kebutuhan tidak berdaya? Ini pasti ada yang salah nih. Kebutuhan untuk berkuasa gitu loh maksudnya. Bukan tidak berdaya. Ini kan jadi antinya. Kebutuhan apa ya? Ya berdaya guna, betul. Aduh, kok salah ini. Ya.
Dikatakan di situ ayat terakhir tadi itu kan, ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang dan menyala-nyala dan menyambar. Tidak bisa masuk lagi ke Taman Eden. Tidak ada jalan masuk. Tidak benar-benar tidak berdaya manusia. Ya wis ya apa? Tidak bisa, kita sudah diusir. Hawa, ya sayang kita diusir ya. Tidak bisa masuk, gimana ya wis tapi gimana lagi ya? Tidak berdaya benar-benar. Ya, problem dasarnya rasa tidak berdaya. Berapa banyak dari kita selama hidup di dunia sering kali kayak gini kan. Kita lupa. Nah, tadi kalau Luki sudah awal sudah. Kita harus terus ingat bahwa Yesus sudah menyelesaikan. Tidak berdaya aku. Kena masalah sedikit langsung ghosting gitu ya. Tidak berdaya aku. Enggak berdaya aku. Ya, nantilah bisa dibahas terus di Komsel. Saya cepat langsung. Yang terakhir. Dari semuanya itu, kebutuhan yang paling luar biasa yang harus dipenuhi oleh manusia, kebutuhan rasa puas, contentment. Problem dasarnya ya semua kekosongan. Siapa yang pernah rasain ini? Salomo. Kurang apa Salomo? Harta, tahta, wanita, semua ada lengkap men. Ya, harta, tahta, wanita, harta. Siapa yang menyanyi Salomo? Ya mungkin kalian, ini luar biasa. Kalau zaman sekarang mungkin seperti Elon Musk gitu ya, orang terkaya gitu ya, aduh luar biasa. Istrinya sama gundinya plus gundinya 1000 men, ya, 700 plus 300 kurang apa? Ya, terus 3 harta tahta, tuh sama ya harta tahta. Dia raja terbesar waktu itu. Semua orang mau datang ke situ belajar hikmatnya. Tapi katanya di kitab Pengkhotbah, semua sia-sia. Sia-sia. Sampai akhirnya yang pasal 12 ngomong apa? Tidak ada lain kecuali engkau takut akan Tuhan di dunia. Orang muda diperingati waktu itu katanya, kamu harus takut akan Tuhan. Orang muda kamu harus takut akan Tuhan. Kenapa? Semua pencarian di bawah bumi ini sia-sia. Aku loh wes ngerasain. Ada yang pernah ngerasain? Seperti Salomo, harta, tahta, wanita. Dia ngomong sia-sia semuanya. Kosong, empty. Kekosongan, emptiness. Dan ini berita terakhirnya, saudara. Kubur Yesus kosong. Karena Yesus bangkit. Supaya hati saudara tidak kosong lagi. Ya, Yesus tidak mati. Saudara tidak perlu maisong, Yesus bangkit. Saudara perlu ngelayat. Hari ketiga, Yesus bangkit. Supaya hatimu tidak kosong. Kubur Yesus, lihat itu kubur Yesus. Saya pernah ke Israel, saya lihat kubur Yesus benar-benar kosong. Dia tidak ada di situ, kata malaikat. Dia nggak ada di sini. Supaya apa? Hatimu nggak kosong. Kuburnya kosong. Tuhan Yesus memberkati. Berapa menit? Ya. Ini ada peringatan loh ini di sini ya, waktunya. Mari kita berdoa. Saya undang pemain musik. Kalau engkau mengalami ada hal, dosa, dan saudara harus menuai akibat-akibat dosa. Jangan menjauh dari Tuhan, datang kepada Tuhan. Seperti Daud, yang ngerti bahwa Tuhan itu di satu sisi kebenaran, tapi di satu sisi dia penuh, full of mercy, full of grace. Dia sadar itu, lebih baik jatuh di tangan Tuhan, lebih baik jatuh di tangan. Nah, ada Charles Spurgeon ngomong seperti ini. Nah, ada saya Charles Spurgeon ya, ngomong seperti ini. Kita ini adalah seperti orang. Kita ini orang berdosa di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan yang penuh amarah. Di tangan Tuhan, dipegang sama Tuhan. Di tangan Tuhan yang penuh amarah. Sebenarnya bisa dihancurkan sih. Tapi enggak. Kita justru ditopang. Amarah kenapa? Karena dosa. Tapi justru sebaliknya. Kita menerima kasih karunia. Keren. Lebih baik jatuh di tangan Tuhan daripada jatuh di manusia. Terus kalau saudara mengalami hal-hal yang sifatnya ujian dari Tuhan. Saudara benar mungkin hidup benar, tapi kok kayak gini ya? Hidupku kok aku ngalami kayak gini ya? Saya belajar, saya merenungkan bahwa kalau ada pencoba, kalau ada ujian yang diizinkan sama Tuhan, itu kadangkala hanya ingin menyingkapkan berhala apa yang paling berharga selain Yesus di dalam hidup. Kadang-kadang cuma menyingkapkan itu kok. Oh ternyata hal ini loh yang membuat lebih berharga daripada Tuhan Yesus. Mungkin saudara tetap bisa melayani,
Mungkin saudara tetap hidup, belajar baca Alkitab dan semuanya, kegiatan lakukan hal-hal yang rohani. Tapi pada dasarnya ada yang nyempil, ada yang dempis ya. Ada berhala yang nyempil di situ. Dan tanpa sadar, saudara kasih makan terus. Dan ujian yang Tuhan izinkan, itu menyingkap. Ini loh, kamu mengasihi aku, ternyata kamu sebenarnya nggak mengasihi aku. Kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu persoalan. Ya. Ataupun saudara harus menang lain. Apapun itu, datang sama Tuhan. Saudara imbasnya, datang sama Tuhan. Dia tetap Tuhan yang bisa dipercaya. Minta pimpinan Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan lewat kejadian-kejadian itu. Kita bisa lihat ada kebutuhan eksistensi apa sih yang kita masih cari di luar Tuhan. Nah itu berhala. Supaya saudara penuh, rasa aman, dianggap benar, karena mulai dari kecil disalah-salahin terus gitu ya. Dan dia cari pembenaran di luar sana. Dari teman-teman gengnya, teman-teman gengku lebih menghargai aku. Ya mereka selalu mendukung aku, orang tuaku, keluargaku, bahkan rumah rohaniku enggak pernah. Oh, aku lebih senang di situ. Dia lupa bahwa kacamata yang harus dipakai adalah kacamata kabar baik. Yesus membenarkan saudara. Nah ini kebutuhan eksistensi apa yang saudara cari di luar Kristus dan saudara berharap itu bisa memenuhi kekosongan itu. Tidak akan ada. Itu namanya berhala. Saudara cari di luar Kristus, itu berarti berhala. Kata Tuhan, nggak boleh ada Allah lain selain aku. Eksistensi manusia, kalau kita tidak dipenuhi oleh Kristus, maka sisi yang lainnya adalah kita akan dipenuhi dengan Allah-Allah kecil, Allah-Allah lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, mari kita bangkit berdiri, teman-teman semuanya. Apa kebutuhan kita? Cari. Masalah itu menunjukkan siapa kita. Masalah menunjukkan siapa berhala dalam hati kita. Apa berhala dalam hati kita? Kenapa aku mudah tersinggung? Coba cari. Jangan-jangan ada kebutuhan eksistensi, kebutuhan keberadaan kita yang harus kita penuhi, tapi kita cari di luar Kristus. Kita mudah tersinggung, kita mudah marah. Ada banyak, coba selidiki. Apa yang tersembunyi di hati kita? Kadang Tuhan pakai sekeliling kita, peristiwa sekeliling kita, untuk menguji kita, untuk menyingkapkan. Terpujilah nama Tuhan. Pakai kacamata Injil, bahwa Yesus Kristus sudah menyelesaikan semuanya. Kami mengucap syukur buat kabar baik, proto-evangelium. Dari semulanya, Engkau tahu Tuhan Yesus. Dari semulanya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau punya rancangan yang perfect, yang sempurna atas kehidupan kami. Dari mulanya Engkau sudah mempersiapkan Tuhan Yesus. Kami percaya itu Tuhan Yesus, kami percaya itu. Bahwa kami bisa mentaati Engkau bukan karena kekuatan kami sendiri. Kami tahu dan kita percaya Engkau memberikan kepada kami kemampuan. Dari awal Engkau sudah ikut terlibat. Dari awal Engkau sudah merencanakan semuanya itu. Dan akhirnya digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Kami barang yang rusak, yang tidak bisa dipakai lagi, tapi oleh anugerah Tuhan dipungut oleh Engkau di tempat loak, di tempat sampah. Engkau pakai untuk mempertontonkan kemuliaan-Mu kepada dunia ini. Supaya dunia bisa melihat, mereka menganggap salib adalah berita kebodohan. Tapi bagi kami orang-orang yang percaya, salib adalah kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan. Kami bersyukur, kami adalah orang-orang yang harusnya dijatuhi oleh hukuman mati. Kami adalah orang-orang yang berhutang banyak kepadamu. Tapi kami diselamatkan, hutang kami dihapuskan, dan kami diangkat menjadi putra-putri kerajaan-Mu. Suatu kehormatan, suatu kebanggaan yang gak boleh kami sia-siakan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Ampuni kalau kami mencari pemenuhan, pemuasan diri di tempat yang lain, di pribadi yang lain, di harta, di tahta, di wanita, di kekuasaan atau apa saja. Ampuni kami. Padahal kami harus puas di dalam Engkau saja. Kami bersyukur. Kubur kosong itu
gak membuat kami lagi hati kami penuh dengan kekosongan. Yesus sudah bangkit. Hati kami gak kosong lagi seharusnya. Yesus sudah bangkit. Kubur sudah kosong. Hati kami gak kosong lagi, saudara. Apapun di depan kami, boleh ada tantangan, boleh ada apa saja, tidak akan bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Penganiayaankah, kelaparankah, ketelanjangankah, penghinaankah, penderitaankah, kemiskinankah, tidak bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Karena kami sudah puas di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah berita Paskah ini, berita kebangkitan Kristus ini menyadarkan kami Tuhan Yesus. Semua kebutuhan eksistensi kami sudah dipenuhi di atas kayu salib. Semua efek dosa itu sudah dibayar lunas. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati engkau, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan sinar wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia dan damai sejahtera. Engkau diberkati bukan untuk dirimu sendiri, tetapi engkau menjadi berkat buat orang lain. Engkau diperkenan Tuhan bukan karena engkau baik, tetapi karena Tuhan memperkenan engkau, lakukanlah yang baik, jadilah berkat buat orang lain. Tuhan membawa engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Supaya apa? Supaya engkau menjadi berkat, menjadi menyatakan kemuliaan Tuhan lewat kehidupanmu. Bukan untuk pamor dirimu sendiri, tetapi supaya orang lain semakin mengenal Tuhan lewat kehidupanmu. Kalau engkau dipercaya menjadi kepala, kalau engkau dipercaya untuk naik, dipromosikan, cuma satu tujuannya, yaitu untuk memperkenalkan Kristus yang ada dalam dirimu. Diberikan kepadamu hikmat, diberikan kepadamu kepandaian, diberikan kepadamu kreativitas, untuk kau bisa berkarya di muka bumi ini untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa saja yang diperbuat tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Dengan satu syarat, engkau taat kepada apa yang difirmankannya. Engkau taat dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Karena Dia yang menjadi gembala, Dia yang menjadi pembimbingmu, yang menuntun engkau ke air yang tenang, di padang rumput yang hijau. Dia gembala yang baik. Terima kasih buat berkat Paskah hari ini. Kami puas di dalam Engkau. Kubur kosong, hati kami tidak kosong lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, naikkan syukur kepada Tuhan. Terimalah berkat ini mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari kebangkitan. Selamat hari Paskah. Yes.